Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Rekinoli Harahap MA sebagai dosen pengampu mata kuliah perbandingan pembangunan, dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir bersedia untuk memperhatikan dan mendengarkan presentasi kami. Saya Adrianus sebagai moderator. Berikut anggota kelompok tim kami. Yang pertama ada Irna Valia, yang kedua ada Pedro Pelaya Tasano, yang ketiga ada Rizky Sakila, yang keempat ada Valencia Reza, yang kelima ada Rianto, dan yang keenam ada Asa Sartika, tujuh ada Azril Aditya Permana. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aksa Sartika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian community based development menurut para ahli. Secara umum, community based development bisa diartikan sebagai suatu kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat. Menurut Hasan Purwo, community based development adalah salah satu proses pembangunan melalui kesepakatan komunitas yang disusun dalam proses interaktif dan melibatkan berbagai aktor yang terkait dalam pembentukan jaringan komunitas sumber daya untuk mendukung proses pembangunan dalam rangka menurunkan biaya dan mendapatkan manfaat yang optimal. Selain itu, menurut Parwoto 1997, pembangunan berbasis masyarakat community based development atau disebut CBD merupakan metode pendekatan yang melibatkan masyarakat di dalam pembangunan atau proses kegiatan pembangunan partisipasi yang dalam hal ini tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan, permasalahan, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku yang terlibat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berlaku akan dijelaskan oleh Rizky Syakila dan Lorencia Reza. Adapun prinsip-prinsip yang berlaku, yang pertama ada partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. Yang kedua, kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan, serta dalam menikmati manfaat dari kegiatan tersebut secara adil. Yang ketiga, demokrasi. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dengan tetap berorientasi pada suatu kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu transparansi dan akuntabel. Di sini maksudnya yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Kemudian yang terakhir yaitu keberlanjutan. Di sini maksudnya yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya saat ini, tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irna dan Azri. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus dari strategi community based development ini. Adapun strateginya yang bertempat di Sonorejo, yaitu strategi pembangunan berbasis komunitas di Sonorejo melalui perencanaan partisipatif secara program penataan lingkungan berbasis komunitas atau PLBK. Yang pertama, PLBK ini sejalan dengan strategi community based development. Alasannya karena program ini berbasis pada komunitas yang sangat mementingkan partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, menggunakan metode partisipatif yang dilakukan dengan workshop, berbagi pendapat, diskusi, simulasi, transek, dan presentasi yang dilakukan di RT atau RW tertentu. Alasan yang ketiga adalah PLBK ini juga menggunakan peran pendamping dalam metode partisipatif. Peran pendamping yaitu TAPP atau Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif, yang fungsinya sebagai pengarah bagi komunitas untuk memilih atau mengambil keputusan secara bijak. Baiklah, lebih rinci program dari PLBK ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Irna. Saya akan menjelaskan mengenai program dari PLBK. Strategi pembangunan berbasis komunitas di Sonorejo melalui perencanaan partisipatif secara program penataan lingkungan berbasis komunitas yaitu PLBK.
PLBK merupakan suatu program yang dirancang pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Program ini mengedepankan kehidupan yang secara tertata, produktif, keadaan lingkungan yang sehat, serta berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan titik strategi CBD. Yang pertama itu partisipasi masyarakat yang tidak selalu terjamin, di mana partisipasi masyarakat tidak selalu terjamin ini meskipun PLBK bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Keterlibatan masyarakat tidak selalu terjamin. Terkadang hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat, dan mereka yang terlibat juga mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan. Yang kedua, adanya masalah koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat di dalam program tersebut. Maksudnya di sini proses PLBK melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat juga. Dalam praktiknya koordinasi antara pihak-pihak tersebut bisa menjadi sulit dan memakan waktu. Kemudian yang ketiga, kurangnya sumber daya. Di sini yang dimaksud adalah pelaksanaan PLBK memerlukan sumber daya yang cukup seperti tenaga ahli dan juga dana. Terkadang sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan PLBK secara efektif. Dan kemudian untuk poin yang keempat dan yang kelima itu akan dibacakan saudara saya, yaitu Novendro. Sekian, terima kasih. Oke, tidak menyelesaikan masalah struktural. Meskipun PLBK dapat membantu mengatasi masalah lingkungan dan sosial di Sonorejo, PLBK tidak menyelesaikan masalah struktural yang mendasar seperti ketimpangan ekonomi dan kebijakan publik yang tidak adil. Oleh karena itu, PLBK hanya dapat memberikan solusi jangka pendek dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Tidak memperhitungkan kepentingan yang berlawanan. Terkadang kepentingan masyarakat tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini, PLBK dapat menjadi tidak efektif karena tidak memperhitungkan kepentingan yang berlawanan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5 yang membahas materi tentang strategi community based development. Saya sebagai moderator mengambil kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang kompeten berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Sangat penting untuk melakukan strategi pengembangan masyarakat atau community development, salah satunya melalui pembentukan dan pengembangan penataan lingkungan berbasis komunitas atau program yang sudah dijelaskan, yaitu PLBK. Sekian presentasi dari kelompok kami, kami ucapkan terima kasih.